Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suaranya jelas ya, nggak ada masalah. Jelas, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi ibadika as-salihin. Baik, kita sekarang masuk di hadis yang ke-7 ya. Betul ya? Hadis Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu ad-dinu an-nasihah." Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Sebelum Anda lanjutkan, patah-patah nggak untuk videonya atau lancar? Lancar, Ustaz. Baik, baik. Oke. Hadis ini ya, hadis yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi ke dalam hadis Qawaiduddin ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang berkunyah Abu Ruqayyah ya. Jadi nama beliau atau kunyah beliau Abu Ruqayyah karena disebutkan atau dijelaskan oleh atau para ulama sebagai menjelaskan itu beliau tidak memiliki anak laki-laki sehingga memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Nama beliau Tamim ibnu Aus. Tamim ibnu Aus. Ad-Dari. Ya, Ad-Dari. Di mana disebutkan penisbatan Ad-Dari ini, ada yang mengatakan ulama, karena nisbat kepada salah seorang kakeknya yang bernama Ad-Dar ibnu Hani. Ad-Dar ibnu Hani. Ada yang mengatakan bahwasannya penisbatan dari ini nisbat kepada satu daerah yang bernama Darin, bernama Darin ya. Nah, ini adalah pendapat atau beberapa pendapat para ulama yang menjelaskan tentang nisbat asal usul nisbah Ad-Dari pada sahabat Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Nah, beliau masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah ya, dan beliau termasuk sahabat yang masyhur dan termasuk pemukanya para sahabat ya, dan beliau akhirnya juga ikut serta berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ini termasuk sahabat yang soleh ya, termasuk sahabat yang ahli ibadah ya. Tentu sahabat semuanya soleh, tapi maksudnya beliau punya semangat ibadah dengan sahabat yang lain itu di atas rata-rata. Dan disebutkan di dalam riwayat bahwasanya beliau itu sampai pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat ya. Dan juga di kesempatan lainnya beliau tidak jarang mengulang-ulang satu ayat ya dalam satu malam ya. Jadi dalam sholat malam itu beliau mengulang-ulang satu ayat saja, tidak membaca beberapa ayat atau beberapa surat daripada Al-Quran, karena tenggelam dengan makna ayat yang dibacakan atau yang dibaca oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau sebelum masuk Islam ya itu memiliki pengalaman yang cukup luar biasa ya. Tapi sebelum ke situ diriwayatkan juga bahwasanya Tamim Ad-Dari ini salah seorang sahabat yang punya keistimewaan ya. Sebagai tadi disebutkan, beliau adalah termasuk pemuka para sahabat karena memiliki keistimewaan. Itu keistimewaannya adalah apa? Selain tadi giatnya ibadah, semangatnya di dalam beribadah itu yang sangat amat tinggi, yang melebihi daripada sahabat pada umumnya, juga disebutkan beliau adalah orang yang pertama kali ya apa namanya
memberikan penerangan ya ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga uangnya ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada beliau, "Nawarta masjidana, nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah." Engkau telah menerangi masjid kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangimu di dunia dan juga di akhirat. Ama wallahi, maka sungguh demi Allah, lau kana libnatun la ankahtukaha. Sekiranya saya masih memiliki seorang putri lagi, saya pasti akan nikahkan denganmu. Ya. Nah, lalu salah seorang ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, uzawwijuhu ibnati. Ya Rasulullah, kalau begitu saya nikahkan dia, sahabat Tamim Ad-Dari itu dengan anak perempuanku. Fazawajahu iya. Akhirnya menikahlah dengan anak perempuan dari salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi tadi disebutkan sebelum beliau masuk Islam itu, ya, itu beliau mengalami sebuah kejadian yang sangat menarik, sangat apa namanya, bisa dikatakan kejadian yang sangat apa namanya luar biasa. Itu yang menjadikan beliau masuk Islam, itu yang mendorong beliau untuk masuk Islam karena kejadian yang beliau alami tersebut. Yaitu disebutkan bahwasannya beliau pernah menaiki satu perahu kapal dan hendak ke satu tempat. Nah, di tengah perjalanan beliau dengan para rombongannya, beliau terombang-ambing. Dia dengan disebabkan karena ombak yang cukup tinggi. Sehingga beliau terdampar di satu pulau. Ketika beliau terdampar di pulau tersebut, tiba-tiba beliau dengan rombongannya yang lainnya melihat satu makhluk yang dimana makhluk tersebut dipenuhi oleh rambut, ya, yang menutupi bagian depan dan juga bagian belakang tubuhnya. Ya, makhluk tersebut bernama Jasasa, ya, di mana makhluk tersebut mengajak bicara kepada Tamim Ad-Dari dan rombongannya. Ya, setelah berbicara atau di saat berbicara itu si Jasasa ini menyampaikan kepada Tamim Ad-Dari bahwasannya ada seseorang yang sedang menunggu, ya, sedang menunggu. Ya. Lalu setelah itu orang tersebut atau Tamim Ad-Dari dibawa oleh Jasasa untuk menemui orang yang tadi disebutkan ingin bertemu Tamim Ad-Dari dengan berserta rombongannya. Ketika memasuki tempat yang di mana ditujukan oleh Jasasa itu, dia melihat ada satu orang yang cukup besar perawakannya, ya, yang di mana sedang dirantai, ya, tangannya beserta lehernya dan juga kakinya dibelenggu, ya. Nah, ketika itu apa namanya, Tamim Ad-Dari bersama para rombongannya, yang dimana ketika itu rombongannya dari Bani Lakham dan Bani Judam, dari Bani Lakham dan Bani Judam, ya. Setelah itu ketika bertemu dengan orang tersebut, ya, orang tersebut menanyakan kepada Tamim Ad-Dari beberapa pertanyaannya, ya. Lalu orang tersebut mengatakan apa namanya, ya, ada beberapa pertanyaan ditanyakan kepada Tamim Ad-Dari, diantaranya adalah beliau pertama kali menanyakan tentang pohon di daerah Baisan. Baisan itu di daerah Palestina saat ini. Apakah masih berbuah? Lalu Tamim Ad-Dari mengatakan iya. Nah, lalu orang tersebut ketika mendengar jawaban Tamim Ad-Dari, beliau mengatakan, atau beliau, orang tersebut mengatakan, nah, akan tiba saatnya ketika pohon kurma yang ada di daerah Baisan itu tidak akan berbuah kembali. Lalu ditanyakan kembali oleh orang tersebut, ya, apakah, ya, danau Tobaria, ya, itu di daerah Syam sana, yang dimana itu asal muasalnya Imam At-Tabrani, ya, masih ada airnya. Lalu Tamim tadi mengatakan iya, airnya masih ada, masih banyak, ya. Lalu orang tersebut yang bertanya itu mengatakan nanti sebentar lagi atau akan tiba zamannya air di Danau Tobaria itu akan surut,
Lalu orang tersebut bertanya kembali mengenai mata air Zuhur, ya, apakah masih ada airnya, dan juga orang-orang mengambil air tersebut untuk mengaliri, ya, apa namanya, kebun dan juga tanamannya. Lalu orang tersebut atau tamu dari mengatakan iya, air masih banyak, dan orang-orang bertanam dengan mengalirkan air ke tanaman mereka. Lalu orang tersebut mengatakan, ada satu pertanyaan, akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'al. Apa yang telah dilakukan oleh nabi dari kalangan ummi, sudah bangsa Arab. Lalu tadi mengatakan qad kharaja min Makkah wa nazala bi Yathrib, ya, dia telah muncul di kota Makkah dan telah berpindah ke kota Yathrib. Lalu orang tersebut bertanya lagi, aqatalathul arabu, apakah orang-orang Arab itu memeranginya? Dari menjawab, "Na'am." Lalu orang tersebut bertanya, "Kaifa sana'a bihim?" Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Atau apa yang beliau atau Nabi Muhammad SAW lakukan kepada mereka? Fa akhbirnahu annahu qad dhahara 'ala man yalihi min al-'arab wa ata'uhu. Ya, ya. Lalu ama inna dzalika khairun lahum in yuti'u wa inni mukhbirukum anni, ya. Lalu orang tersebut nih, orang yang mengajak bicara Tamil dari itu, nanti nabi tersebut justru akan ajarannya akan keluar, ya, melewati daerah yang diisi atau yang dihuni oleh bangsa Arab. Nah, makanya beliau atau orang tersebut mengatakan, ya, yang terbaik untuk mereka adalah untuk mentaati dan mengikutinya. Lalu orang tersebut menjelaskan tentang identitasnya. Inni anal masih, ya, maksudnya Dajjal. Wa inni yushiku an yudanani fil khuruji fa akhruju fa asiru fil ard fala ad'u qaryatan illa habattuha fi laylah ghayr makkah wa taibah huma muharramatani alayya. Ya, nanti saya akan dibebaskan, dibiarkan untuk keluar, ya. Lalu orang tersebut mengatakan, saya akan mengelilingi, mengitari dunia, ya, selama 40 hari saya berada di dunia, ya, atau selama 40 hari saya bebas, ya, saya akan memasuki semua daerah kecuali Makkah dan Taibah. Nah, mendengar ucapan orang tersebut, ya, kami tadi bergegas menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan keinginannya untuk masuk ke dalam agama Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW ketika menceritakan apa yang disampaikan oleh Abu Dhar itu di depan para sahabat yang di kota Madinah, beliau sambil megang tongkatnya, lalu beliau bertanya, ya, ya, apakah kalian tahu Thaibah itu maksudnya siapa? Maksudnya siapa? Ketika orang tersebut Dajjal itu nggak bisa masuk karena dua daerah itu dijaga oleh para malaikat. Setiap dia berusaha untuk memasukinya, senantiasa malaikat menghadangnya. Nah, dia mendengar Makkah dan Thaibah. Thaibah ini apa gitu? Lalu Rasulullah menjelaskan, tahukah kalian Thaibah itu apa? Lalu Rasulullah SAW sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya di mimbarnya, inilah Thaibah itu kota Madinah. Baik, sejak itu Tamim dari keluar dari agama Nasrani, yang dimana beliau sebelumnya adalah beragama Nasrani lalu masuk ke dalam agama Islam. Nah, hadis ini hadis yang penting, ya. Kenapa? Isinya ini termasuk Jawami'ul Kalim. Dari mana Jawami'ul Kalimnya? Kita akan mengetahui setelah kita akan jelaskan. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah. Ad-din an-nasihah. Ini kalau kita melihat, mencoba memahami ungkapan Rasulullah SAW sabda beliau ini lewat perspektif ilmu nahwu, ya. Biasanya dalam ungkapan mubtada khobar itu khobarnya nakir. Tetapi dalam potongan hadis ini Rasulullah SAW mengatakan ad-din adalah nasihat, di mana menggunakan kata khobarnya dengan ma'rifat. Para ulama menjelaskan memang dibolehkan untuk apa namanya
mengungkapkan, mengkabarkan tentang sesuatu dengan makrifat bila ada dalam beberapa kondisi dan memiliki tujuan tertentu. Di antaranya apa? Di antaranya untuk menunjukkan bahwasannya yang dikabarkan itu memang benar-benar hanya dalam kondisi seperti yang dikabarkan. Mas, kesimpulannya apa? Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengatakan kepada kita, agama itu cuma nasihat aja, tidak lebih, tidak kurang. Agama itu nasihat, tidak keluar daripada itu. Ya, jadi agama itu nasihat, nggak keluar, nggak kurang, nggak kurang, nggak lebih. Ya, tidak keluar daripada nasihat. Nah, pertanyaannya kenapa nasihat itu dijadikan sebagai agama? Ya, atau bisa dikatakan agama itu selalu identik dan tidak akan terlepas dari namanya nasihat. Mengapa itu bisa terjadi? Untuk memahaminya lagi, kita juga melihat kepada makna nasihat itu sendiri. Makna nasihat itu di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab itu maknanya secara bahasa adalah di antara maknanya kegiatan seseorang ketika memerah susu dari seekor sapi, itu susunya dibersihkan. Ketika dibersihkan, itulah baru susu yang diperah itu dibersihkan daripada debu-debu yang mengotori susu yang diperah tersebut, itu sebagai perbuatan yang disebut sebagai nasihat. Atau maknanya juga nasihat itu apa? Nasihat itu artinya adalah ketika seseorang menjahitkan kainnya yang robek dan menutupnya kembali. Nah, jadi agama itu adalah apa? Berkutat pada ya penyucian jiwa, penyucian diri, ya, dan memperbaiki kekurangan atau melengkapi, menyempurnakan kekurangan dan memperbaiki kesalahan. Paham? Jadi agama itu cuma hanya berkutat pada dua hal. Porosnya hanya berkutat pada dua hal. Pertama, mensucikan diri dan jiwa. Yang kedua adalah apa? Memperbaiki diri, ya, dan menyempurnakan. Jadi seseorang yang beragama itu akan terlihat semakin baik. Maksudnya ketika mereka benar-benar mengikuti agama Islam dan menerapkannya di dalam kehidupannya, akan terlihat daripada pola hidupnya, amaliyahnya, gimana perbuatannya, ya, tindak tanduknya, itu akan semakin baik. Karena kenapa? Karena dengan dia mengikuti agama itu akan, ya, membersihkan dirinya dari segala hal-hal yang buruk dan juga memperbaiki kekurangan dan kesalahannya sehingga dia akan lebih baik ke depannya. Nah, oke. Dengan di situ lalu timbul pertanyaan karena umumnya orang memahami nasihat itu kan sebagai apa? Sebagai sebuah ucapan yang bentuknya adalah sebuah saran, sebuah sebuah masukan, ya, yang sifatnya memberikan pengarahan kepada orang yang dinasehati. Tentu artinya nasihat itu harus ada interaksi dua arah. Oleh dari itu sahabat pun bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, lillah, ya, lillah. Pertama untuk Allah. Makna nasihat untuk Allah di sini adalah apa? Memurnikan, mensucikan keimanan kita dan memperbaiki keimanan kita agar semakin lebih baik lagi, dan menafikan, ya, mensucikan keimanan kita dari apa? Menafikan dari segala hal-hal yang bisa merusak keimanan kita atau bisa mengurangi kesempurnaan keimanan kita, ya.
dan juga senantiasa berbuat taat dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa loyal dengan melakukan ketaatan dan memusuhi segala hal yang atau tidak menampakkan ketidaksukaan kepada maksiat orang-orang atau bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya wali kitabihi. Ya, maknanya adalah makna nasihat untuk kitabullah adalah senantiasa kita beriman. Ya, kita benar-benar memurnikan diri kita ini, keimanan kita, ya, rasa kepercayaan kita, ya, ketaatan kita benar-benar kita bersihkan, kita tuluskan hanya untuk kitabullah subhanahu wa taala. Dan juga mengagunginya, menghormatinya, memuliakannya, ya, senantiasa berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh kitab Allah Subhanahu wa taala lewat kitabnya. Dan juga wali rasulihi, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjauhi segala larangannya, ya, memperbaiki diri kita ketika kita belum maksimal mengikuti sunnah Rasulullah SAW, memperbaiki diri kita ketika kita belum maksimal mentaati Allah, belum maksimal ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai aturan hidup kita. Nah, itu juga itu makna nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Lalu yang selanjutnya wali a'immatil muslimin, ya, dan juga bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Makna pemimpin kaum muslimin di sini ada dua makna. Mereka yang diberikan kewenangan atau yang diberikan, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memegang kewenangan aturan, ya. Maksudnya pemimpin, ya, kita sebagaimana yang kita pahami pada umumnya, ya, itu juga kita harus memberikan nasihat. Nasihat di sini maknanya adalah apa? Kita memberikan loyalitas kita, kita memberikan kepatuhan kita kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan juga tidak segan untuk menasehati mereka, atau sebelum ke situ, dan kita memberikan loyalitas kita, ketaatan kita, tapi dengan apa? Dengan catatan selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam membangkang aturan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaati pemimpin dari kalanganku, dari kalangan pengikutku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya dia juga mentaatiku. Tamam. Nah, ini adalah taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Atau maknanya juga di antara makna taat di sini kepada pemimpin kaum muslimin adalah taat kepada para ulama. Ulama-ulama rabbani, ulama-ulama yang memang memiliki kapasitas keilmuan yang pantas untuk dijadikan rujukan dan diikuti, ya, seperti a'immah dari kalangan madzhabul arba'ah, ya, karena para ulama menjelaskan, ya, di antara maknanya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu adalah maknanya adalah di antaranya adalah para ulama, ya. Dan juga tafsiran, ya. Ulil amri itu sebagai ulama, ya, adalah sebagai diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila
ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbiqunahu minhum. Ya, perhatikan. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan tentang kondisi terkini gitu, mereka langsung menyiarkannya. Saudara munafik. Padahal apabila mereka menyerahkan kepada Allah Rasul dan ulil amri, ketika Allah dan Rasul menyerahkan kepada Allah dan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran, mengetahuinya secara resmi dari mereka Rasul dan ulil amri. Lihat, Allah mengatakan ulil amri ini bagian daripada yang melakukan istinbat hukum-hukum dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan perihal hukum, ya, dan memberikan hukum, penjelasan hukum, dan memberikan arahan kepada mereka ketika menghadapi suatu kejadian permasalahan. Artinya nggak ada orang yang bisa melakukan istinbat, ya, dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali siapa? Para ulama. Jadi makna ulil amri di ayat ini maknanya adalah apa? Ulil amri di sini adalah para ulama. Nah, itu dia. Memang juga diperintahkan kita semua untuk mengikuti para ulama. Ya, kita tidak diperkenankan untuk apa berbicara, ya, tentang suatu hukum, ya, ketika kita tidak memiliki kemampuan, belum melengkapi, memenuhi kriteria orang yang cakap dalam memberikan penilaian hukum dalam sebuah permasalahan langsung dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka diharuskan kita harus merujuk kepada para ulama. Dan di dalam hadis ini, ya, ketika itu wali aimatil muslimin juga menjelaskan tentang kewajiban bagi siapa? Orang yang belum memiliki ilmu yang cukup untuk melakukan taklid kepada para ulama. Dan tidak diperbolehkan bagi mereka yang belum memiliki kapasitas, memiliki kriteria ilmu yang cukup untuk bisa beristinbat untuk melakukan istinbat. Ya, hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Ya, ketika beristinbat dalam kondisi belum memiliki memiliki kapasitas yang. Karena orang yang berani melakukan hal tersebut, ya, sekiranya dia benar, misalnya dia istinbat langsung dari Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia belum punya kapasitas ilmu yang cukup, dia berfatwa tanpa merujuk kepada para ulama, ya, maka ketika dia benar, seandainya dia benar pun dia berdosa. Dan kalaupun dia benar, sekali lagi dia tetap dia dosa. Karena kenapa? Dia berbicara tanpa memiliki kapasitas, menabrak otoritas yang dia tidak memilikinya. Ya, itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan oleh syariat. Apabila kalau dia sampai salah, maka dosanya jadi dua, bukan satu. Dosanya jadi dua. Ya. Nah, oleh dari itu Imam Ahmad bin Hanbal sampai mengatakan, iyyaka an taqula fi syai'in wa laysa laka imam. Jangan sampai kalian berbicara tentang suatu perkara agama sedangkan kalian tidak memiliki pendampingnya dalam masalah tersebut. Artinya kita harus merujuk kepada para ulama, dan itu pula lah yang dikerjakan oleh para sahabat sejak generasi awal. Mereka tidak mewajibkan kepada, atau mereka tidak berinisiatif masing-masing di antara para sahabat untuk beristinbat secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita ketahui sahabat adalah orang-orang yang paling fasih, artinya orang yang memiliki potensi, ya, untuk bisa memahami dengan sangat amat baik, itu sangatlah amat besar, potensi sangat amat besar. Jadi ibarat sahabat tuh kasarannya, ya, kalau dia mau jadi mujtahid, mau jadi ulama besar, itu akan lebih mudah. Tetapi mereka tidak melakukan hal tersebut. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasannya yang dari ratusan ribu sahabat itu
hanya 10 orang saja yang dinukilkan fatwanya. Dan hanya 4 orang sahabat saja yang dijadikan sebagai rujukan utama di dalam masalah penjelasan tentang masalah agama, dan dijadikan sebagai rujukan paling atas. Ibarat kalau kita sekarang seperti menjadi madhabnya. Jadi kalau ditanya madhabnya para sahabat, ya madhabnya sahabat itu adalah madhabnya yang 4 orang sahabat itu sendiri. Jadi sahabat itu tidak serta merta mereka berijtihad, tapi merujuk kepada sahabatnya yang lain. Itu adalah a'immatil muslimin, itu di antara mana. Baik, kembali lagi tadi sebelum kita masuk itu. Kita juga tadi kan sudah jelaskan bahwa di antara maknanya, ini kita agak kembali lagi. Makna a'immah di sini adalah pemimpin yang punya otoritas, punya kewenangan masalah menjalankan aturan, ya, dan mengatur masyarakat. Nah, juga kita diperbolehkan untuk apa? Bahkan diharuskan kita untuk menasihati mereka, ya, menasihati mereka. Boleh secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tentu dengan tetap menjaga apa? Menjaga norma, menjaga etika, menjaga sopan santun, ya. Nah, dalam artian kita tidak diperkenankan untuk misalnya pemimpin kita melakukan kesalahan, atas kita dibenarkan untuk bisa mencaci makinya, menurunkan martabat dan kehormatannya, ya, mencabik-cabik kehormatan itu nggak diperbolehkan, nggak diperkenankan, ya. Nah, tapi kita juga tetap harus menjaga sikap kita, menjaga tutur kata kita. Itu ada dalam sebuah riwayat, ketika itu ada salah seorang amir, ya, Al-Ma'mun, salah seorang khalifah Abbasiyah, pernah ada yang datang menasehatinya, tapi dengan tutur kata yang sangat amat kasar. Lalu Al-Ma'mun mengatakan kepada orang tersebut, ya, eh, apa namanya khairun minka wa adha man huwa syarrun minka. Ada orang yang jauh lebih baik dari lebih mulia dari pernah menasehati orang yang jauh lebih buruk daripada aku, ya. Tetapi di saat yang bersamaan, orang tersebut, ya, orang yang paling mulia itu ketika menasehati orang yang paling buruk itu diperintahkan oleh Allah, faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah dengan ucapan yang lembut, ucapan yang sopan, tutur kata yang baik kita menasehati, ya. Artinya kembali lagi, boleh nggak kita untuk menasehatinya secara terang-terangan? Boleh, tapi itu bukan satu cara. Boleh apakah diharuskan untuk secara diam-diam? Tidak juga. Lalu mana yang lebih baik? Tidak bisa dikatakan secara umum mana di antara kedua cara tersebut yang paling baik. Yang jelas itu dilihat daripada kondisi yang kita hadapi. Kalau sekiranya pemimpin tersebut melakukan kesalahan yang sifatnya diketahui oleh orang banyak, dan sekiranya kita tidak kritik dan luruskan di depan orang banyak, itu akan menyebabkan fitnah, ya, dan kesalahan, ya, kesalahan itu tersebar dan diikuti oleh orang banyak, maka boleh bagi kita untuk menyampaikannya secara terang-terangan, selama ketika kita menyampaikannya secara terang-terangan itu tidak menyebabkan menimbulkan madharat, bahaya yang lebih besar, ya. Nah, itu dia. Jadi artinya dalam hal nahi mungkar misalnya itu ada kaidah besarnya. Kaidah besar itu apa? Dalam nahi mungkar itu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Baik yang berkaitan tentang personal orang yang menasehatinya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Baik. Lalu di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa ammatihim, dan orang-orang umumnya, kalangan kaum muslim. Nah, kembali lagi.
perhatikan. Kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Jadi nasihat yang terbaik adalah ketika mengajarkan, memberikan arahan ya kepada kaum muslimin secara umum mengenai hal-hal yang dibutuhkan ya oleh kaum muslimin. Karena kenapa? Kembali lagi makna nasihat itu apa sih? Nasihat itu adalah membersihkan dan memperbaiki. Jadi seseorang yang nasih, orang yang melakukan nasihat itu harus bertujuan untuk memberikan perbaikan. Bukan hanya sekedar sekedar hanya menyenangkan, enggak. Karena orang yang memberikan nasihat tidak dituntut untuk bisa disenangi. Ya, bukan berarti harus kita bermusuhan dengan masyarakat, enggak juga. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya untuk disenangi orang banyak. Tapi tujuannya agar masyarakat yang mendengarkan ucapan dan nasihat kita itu juga bisa memperbaiki dan menjadi dirinya lebih baik lagi ya. Nah, makom nasihat ini adalah makom yang besar, makom yang tinggi. Sampai-sampai dalam sebuah hadis ya yang dikeluarkan Abdullah bin Ahmad disebutkan inna ahabba ibadillahi ilallah ansahuhum liibadih. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai itu adalah orang yang paling semangat memberikan nasihat ya. Nah, tapi juga ingat nasihat itu harus dibarengi dengan ilmu yang cukup ya. Jangan dikit-dikit nasihat tapi ilmunya berantakan, nggak ada. Gitu tuh berapa ya jadinya. Dan juga ulama mengatakan ya ma balagha man balagha indana ya, dahulu para salaf itu tidaklah mencapai derajat yang tinggi atau mencapai derajat yang mereka saat ini berada itu bikathrati salatin ulasiyam, bukan karena banyaknya salat dan banyaknya puasa, walakin bisakhawati nufus, tetapi juga kelapangan jiwa, wasalamati sudur, kebersihan hati. Lalu selanjutnya wan nushu lil ummah, karena sering memberikan nasihat. Jadi menginginkan orang itu menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu para ulama menjelaskan di antara adabnya seseorang memberikan nasihat adalah jangan orang yang memberikan nasihat itu merasa lebih baik dan lebih tinggi daripada orang yang dinasihati. Ya, maka dari itu dalam ucapannya ini, ucapan sebagian salaf ini yang dinukilkan sebagian salaf itu menambahkan poin keempat wahtiqaru anfusihim, yaitu serta sikap merendahkan diri, melihat dirinya itu tidak lebih baik daripada orang lain. Ya, karena prinsip nasihat itu memperbaiki, ya, membersihkan. Itu di antara adabnya, ya. Baik. Dan juga kalau kita bicaranya di dalam masalah dan juga kalau misalnya kondisinya berkaitan dengan personalnya dia, ya, tidak bisa kesalahannya, keburukannya, kekurangannya itu berimbas kepada orang banyak, maka yang paling bagus adalah untuk menasehatinya secara diam. Ya, baik. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, ya, dan hadis ini sahih. Ya, insyaallah selanjutnya di pekan yang akan datang kita akan memasuki hadis ke-8, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan, tafadhol. Afwan Ustadz, izin bertanya maksud liman. Liman seperti apa ya? Iya, artinya nasihat itu ditunjukkan, diberikan lahu, ya, diberikan untuk siapa? Itu sudah dijelaskan Rasulullah SAW sampaikan dan kita sudah jabarkan maknanya yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin boleh tanya Ustaz.
Izin Tafadhol. tanya Ustaz. Nah, eh, tadi terkait dengan ijtihad para sahabat, para sahabat tidak berani untuk berijtihad. Bagaimana dengan peristiwa yang para sahabat ketika ingin ke Bani Quraidah itu, Ustaz? Apakah itu bentuk dari ijtihadnya para sahabat yang mendahului Rasul atau bagaimana penjelasan? Terima kasih Ustaz. Syukran. Mereka tidak mengharuskan diri mereka, setiap mereka dari sahabat itu untuk berijtihad masing-masing, tetapi mencukupkan dengan ijtihad sebagian dari mereka. Begitu maksudnya. Nah, makanya kita lihat dari Bani Quraidah itu kan cuma hanya dua pendapat aja. Artinya sahabat secara umum ya itu memiliki pendapat, ya ada pasti ada yang ini kembali lagi intinya sahabat itu tidak serta merta semuanya. Oke, jadi sahabat maksudnya gini, sahabat itu tidak memaksakan dan mengharuskan setiap dari mereka untuk berijtihad secara independen sendiri-sendiri, tapi mereka mencukupkan untuk mengikuti pendapat sahabat yang lainnya. Contohnya seperti ungkapannya Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan aku tidak akan berfatwa selama ada orang ini. Itu siapa? Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Begitu. Selama ada Abdullah bin Mas'ud, saya nggak akan berfatwa, saya nggak akan berijtihad. Terus juga Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan begini, kalau semua orang meniti satu jalan dan sahabat Umar bin Khattab meniti jalan yang lainnya, saya akan ikuti jalan Umar bin Khattab walaupun bersendirian. Artinya apa? Abdullah bin Mas'ud mengikuti madhab dan pendapat daripada atau ijtihadnya sahabat Umar bin Khattab dan tidak memaksakan dirinya untuk berijtihad. Begitu, Allah a'lam. Iya, baik, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Syukran. Wa iyyakum.